Oke guys ya, KPK sudah menyiapkan dan menjahit baju rompi oren guys ya. Buat siapa? Buat Hasto. Ini akibat PDIP tentang KPK bro ya. Hasto kena mental sekarang bro. Oke, kita langsung tonton videonya guys ya. Kalian tahu kenapa PDIP mati-matian membela Hasto? Ini guys ya. Karena kalau kuduga masalah Harun Masiku dan Hasto ini pasti erat kaitannya dengan elit-elit PDIP yang lain. Bakalan banyak yang terseret. Serius? Betul bang. Jadi masalah ini tidak sesimpel yang kita pikirkan. Bukan cuma antara Hasto dan Harun Masiku, tapi Hasto, Harun Masiku, dan kawan-kawan. Bukan masalah Hasto dan Harun Masikunya ini, bukan masalah uang 2,5 miliar itu, tapi ada di belakang yang lebih besar. Kalian kira KPK capek-capek mau membongkar masalah Hasto dan Harun Masiku itu cuma gara-gara uang 2,5 miliar? Mana tahu ada yang 138T, artinya apa? 138 triliun. Masalah apa itu Bung? BLBI. Ada yang lain lagi Bung? Mungkin ada. Mungkin ada. Oke, minum dulu, jadi bang, minum, coba bayangkan kalian ya, pembelaannya PDIP terhadap Hasto ya, itu bukan cuma sekedar pembelaan terhadap sekjen. Kalau ku bilang walaupun sekjen nggak perlu bela mati-matian. Ada satu partai waktu ketua umumnya terlibat masalah korupsi ya, nggak ada terlalu nampak kali ya, partai itu sangat membela mati-matian, enggak ya. Masih ingat kalian kasus Setia Novanto? Kasus Setia Novanto masalah EKTP yang sampai sekarang sebetulnya masih ada buntut-buntutnya. Ada. Ya, nanti ku bilang sama kalian ini bakalan apa lagi nih ya, bakalan ada kasus EKTP episode kedua. Coba waktu itu Setia Novanto ya tersandung kasus EKTP, kita katakanlah mungkin dia itu ada sangkut pautnya dengan kader partai yang lain, tapi juga pasti ada sangkut pautnya dengan kader dari partai sendiri. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Golkar tidak terlalu ngotot untuk membela Setia Novanto, padahal dia ketua umum. Masih ingat kalian kan? Saya harap Anda tidak lupa. Begitu juga dengan elit-elit partai Golkar lainnya seperti Idrus Marham ya, kasus pembangkit listrik ya. Coba bayangkan kalian Idrus Marham ya, waktu itu dia itu menjadi elit Golkar, tapi coba ada pembelaan dari Golkar? Nggak ada. Waktu itu dia kapasitasnya sebagai kader Golkar nggak betul. Nggak betul ya. Tapi Golkar nggak terlihat mati-matian membela Idrus Marham. Kalau misalnya ada sangkut paut dengan kader yang lain, ya itu nggak ada masalah. Yang penting Golkar itu boleh menjaga ya marwahnya, boleh menjaga martabatnya sebagai partai yang tidak mentolerir ya kadernya melakukan korupsi, sekalipun itu ketua umum. Itu dia. Coba bayangkan kalian, Demokrat 10 tahun berkuasa ya, itu ada sekitar 15 orang, 15 elit partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi ya. Nazarudin ya, baru setelah itu Jerowacik, Menteri SDM waktu itu kalau nggak salah, setelah itu ada Andi Malarangeng, ada Angelina Sondak dan lain-lain, termasuk ketua umum waktu itu siapa? Anas Urbaningrum. Diangkut KPK nggak dia? Diangkut.
ada pembelaan yang terlalu terlalu mencolok dari Partai Demokrat? Enggak. Karena apa? Partai Demokrat sendiri ya menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum. Apakah jadi partai cengeng? Enggak. Enggak ya Bang. Teriak-teriak menyalahkan pemerintah yang selanjutnya? Enggak. Nggak ada, ya kan? Karena mereka tahu konsekuensi dari korupsi itu, ya pasti ada hukuman pidana. Kalau sudah ada hukuman pidana, ya itu sendirilah, tanggung sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ada pun keterkaitan antara misalnya satu kader ditangkap, ya ini akan merembet pada kader lainnya. Ya itu sudah risiko gitu loh, ya. Tapi partai sebagai sebuah institusi yang yang bermartabat, ya seharusnya tidak terlalu mencolok membela yang namanya kadernya. Ini cuma section tiru dong Demokrat, tiru juga dong Golkar. Walaupun ketua umumnya diangkut KPK, mereka tetap menjaga harkat dan martabat mereka sebagai sebuah partai. Gampang kan Anas Urbaningrum contohnya, diangkut ganti. Setia Novanto contohnya diangkut ganti. Udah yang namanya siapa namanya tadi, lupa aku Hasto. Gampang kan ditangkap ganti. Kayak nggak ada aja kader yang lain. Sudahlah ya terserah kalian mau bilang katanya kalian itu partai kader. Oleh karena itu kader harus dibela mati-matian, tergantung bikin salah atau enggak. Kan ketakutan orang ini kan seperti itu. Mereka sudah baca itu ya, bagaimana efeknya ketika ada elit Demokrat maka tersangkut paut dengan elit yang lain, ya kan? Begitu juga Golkar, ya kena satu kena juga yang lain. Ini yang mereka takutkan. Ya, apalagi kan ini mirip-mirip ini Demokrat 10 tahun berkuasa kena 15 orang. Ya kan gitu. PDIP 10 tahun berkuasa, kita lihat kena berapa orang. Sekarang ini kan praduga. Aku tidak menuduh. Tapi kita nggak tahu loh di balik kasusnya Hasto dan Harun Masiku ini. Ya, ini ibaratkan kunci dari sebuah ruangan gitu loh, ya sebuah rumah. Jadi kalau misalnya kunci itu belum kebuka, kayak mana kita ngelihat isinya? Yang ini arahnya ke kamar mandi, yang ini arahnya ke ruang tamu, yang ini. Oke guys ya, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto dipastikan hadir dalam pemanggilan ulang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini Senin 13 Januari 2025. Hasto dijadwalkan diperiksa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wih, mantap ya. Oke, itu ya untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.